لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kami pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Putusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Kesatu, menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Kedua, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketika keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2021. Jadi tadi sore saya mendapat telepon dari Yang Mulia Wakil Menteri Haji Kerajaan Saudi Arabia yang menyampaikan kepada saya bahwa Arab Saudi tidak membuka negaranya untuk jamaah haji dari luar Arab Saudi. Mereka hanya membuka jamaah haji untuk calon haji domestik dan ekspatriat. Hanya yang berbeda dengan tahun kemarin adalah jumlahnya. Kalau tahun lalu 10.000, sekitar 10.000, tahun ini Pak Wakil Menteri Haji menyampaikan kepada saya kurang lebih 60.000 calon jamaah haji yang akan diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah haji di Saudi Arabia. Nah, Pak Wakil Menteri Haji juga menyampaikan kepada saya bahwa alasan yang mendasari kenapa kebijakan keputusan Arab Saudi itu sama dengan tahun kemarin, beliau menyampaikan bahwa semata-mata karena pertimbangan kesehatan, keamanan, dan keselamatan calon jamaah haji. Karena beliau juga menyampaikan sekarang pandemi COVID belum juga terkendali, bahkan muncul banyak-banyak varian yang lebih mengkhawatirkan. Jadi demi menjaga keselamatan, keamanan jamaah haji, pemerintah Saudi tidak memperkenankan calon jamaah haji di luar Saudi Arabia untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini sebagaimana tahun kemarin. Ini sejalan dan sama persis dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia ketika tanggal 3 Juni lalu menyatakan untuk membatalkan pemberangkatan ibadah haji. Ini tentu menunjukkan bahwa kewajiban seorang muslim dimanapun dia berada, apapun posisinya, itu yang utama adalah menjaga jiwa, menjaga keselamatan manusia, hifdzun nafs. Dan Saudi Arabia sebagaimana kita tahu, negara yang mayoritas memeluk agama Islam sebagaimana di Indonesia, tentu menggunakan kaedah-kaedah ini dalam mengambil keputusan, termasuk dalam mengambil keputusan yang terkait dengan peribadatan haji.
Saya selaku Menteri Agama Republik Indonesia tentu menyampaikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya kepada pemerintah Saudi Arabia yang sama sikapnya dengan Indonesia, bahwa keselamatan warga negara, keselamatan jamaah haji itu jauh lebih utama dari segala-galanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah diberikan kepercayaan, diberikan waktu. Jadi salam silaturahmi untuk semuanya. Dan pada intinya bahwa perkenalan dulu, saya Abdul Ghani dari Denpasar. Jadi kita kumpul sama dari Denpasar apa yang terus dulu saya. Dan juga tentu sebagaimana yang disampaikan bahwa dengan penundaan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, memang di hari kecil ini sempat berpikir mungkin saya masih terlalu muda untuk menjalankan haji gitu. Nah, cuma kembali ke kalau bagaimana orang tua yang selama menunggu, tentu ada sedikit rasa ya kecewa ya pasti. Tapi tentu kita kembali kebijakan ini untuk masyarakat kita semuanya, dan memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Sudi tadi, sangat banyak sekali informasi yang tidak mendidik, yang justru malah membuat kita sedih tentang penyelenggaraan haji. Jadi ajakan yang ada untuk mengkantor dari bertakwa dan benar itu patut kita apresiasi. Sebenarnya saya sampaikan bahwa pertemuan ini merupakan bekal kita untuk tidak langsung percaya atas informasi-informasi yang beredar di media sosial. Dengan karantina kali ini di tahun yang akan datang, tentu kami berharap, saya pribadi berharap mudah-mudahan ada titik terang, karena sebab tadi kami berbincang gitu, bagaimana ya keadaan hotel-hotel yang ada yang ribuan kamar di sana itu, tentu akan sangat mengerikan gitu. Sangat sepi tentunya, apalagi ini tidak dari pertimbangan beberapa Arab Saudi. Kasihan gitu. Kalau memang beberapa Arab Saudi itu juga kaya banget, mungkin itu akan ada pertimbangan tentunya. Tadi sempat mengobrol dengan Jatus. Jadi sangat kita berpikirnya justru sana. Mudah-mudahan itu juga akan menjadi kebijakan yang melegakan kita ketika beberapa Arab Saudi membuka haji itu untuk kuota haji Indonesia. Mereka berpikir rugi ya, rugi investasi yang ada di sektor perhotelan, rumah ada dan sebagainya. Mungkin itu saja dari dia. Insyaallah dari yang lain. Terima kasih Pak Jokowi, beliau kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Asy Anton, calon jamaah haji asal Kuta Utara, Badung, Bali. Sebagai manusia biasa, saya merasakan kecewa karena sampai tahun ini kami calon jamaah haji tahun 2020 tidak jadi berangkat juga. Mau dikata, kita tetap mengambil hikmahnya dan saya juga harus mengerti keputusan yang diambil oleh pemerintah. Ini semua sudah dipikirkan matang-matang, dan kita juga tidak bisa berbuat banyak karena kebijakan dari Arab Saudi sendiri. Dan tak lupa kami tetap berdoa semoga calon jemaah haji tahun 2020 bisa diberangkatkan di tahun 2022. Semoga kami semua diberikan kesehatan, kesabaran, serta umur yang panjang, dan bisa mempersiapkan lagi semuanya dengan lebih matang untuk keberangkatan tahun 2022. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Ahmad Fauzi, nomor kursi 961 Kabupaten Buleleng. Kami berterima kasih sekali atas keputusan Menteri Agama dengan menunda keberangkatan jamaah haji. Harapan kami semoga di tahun 2022 seluruh jamaah haji yang ada di Provinsi Indonesia, khususnya Provinsi Bali, bisa diberangkatkan dan ada suatu titik terang dari Kementerian Agama Arab Saudi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jamaah haji gagal berangkat dari Jembrana tahun 2020-2021. Gagal berangkat 2 kali sungguh membuat kami agak kecewa dan patah hati. Siap berangkat, ditunda. Siap berangkat lagi, ditunda lagi. Ya Allah, gimana gitu rasanya. Namun kami menyadari haji adalah panggilan Allah, dan semoga pandemi ini segera berakhir, dan semoga kami semua panjang umur, sehat, dan ada kepastian tentang keberangkatan haji tahun depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasa jadi kecewa di kebuatan, dan harapan saya semoga pandemi segera berlalu dan jemaah haji semuanya bisa berjalan, semuanya semua bisa berangkat, dan kota semoga ditambah. Iya, ditambah lagi ya. Baik, tadi Ibu merasakan kecewa, tapi gimana? Masih kecewa sampai saat ini? Ya, mungkin pemerintah yang terbaik membatalkan ini karena pandemi itu yang jalan yang terbaik, dan saya harus ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodikun, jamaah haji dari Kabupaten Badung dengan nomor porsi 140009629. Perkenalkan, saya nama Rudi Agung Wibowo dari Calhaj Kabupaten Badung dengan nomor porsi 140.9817. Kami atas nama pribadi tentunya sangat kecewa dengan pembatalan calon jamaah haji di tahun 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 2021. Tentunya dengan pembatalan ini, antrian jamaah haji di negara kita ini akan makin bertambah panjang. Dan tentunya ini menjadi pemikiran kita semua untuk kedepannya. Terus yang kedua, kami sebagai jamaah haji memahami bahwa saat ini memang masih masa pandemi, sehingga apabila dipaksakan kita memberangkatkan jamaah haji, kita ini harus mengikuti protokol yang diberlakukan di Arab Saudi sana. Baru datang kita harus karantina selama 3 hari. Terus nanti kita masuk di Masjidil Haram pun itu kita harus ada jadwal tertentu, sehingga kita nyaris akan lebih banyak karena kurang leluasa. Terus kita akan lebih banyak tidur di kamar. Maka dari itu kami sepakat bahwa penundaan di tahun ini. Terus yang ketiga, kami sebagai hamba Allah yang beriman tentunya tetap kita bertawakal ala Allah, ya. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan di tahun mendatang ya, Allah memberikan kemudahan sehingga pelaksanaan tahun haji di tahun mendatang bisa berjalan dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya keputusan dari Kementerian Agama tentang pembatalan keberangkatan haji tahun 2021, kami terima. Yang jelas dari pihak PHU dan Kementerian Agama sudah berupaya untuk memberangkatkan jemaah haji tahun 2021. Tetapi karena situasi
seperti ini pandemi COVID, makanya Kementerian Agama membatalkan dan kami hanya bisa bersabar, dan ini mungkin jalan terbaik yang harus kita lalui. Untuk kedepannya semoga tahun 2022 dari Kementerian Agama dan PHU bisa berupaya untuk memberangkatkan jemaah haji Indonesia, khususnya Provinsi Bali. Dan situasi COVID seperti ini semoga cepat berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, Menteri Agama sudah memutuskan untuk menunda keberangkatan jemaah haji tahun 2021 melalui keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 yang dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu munculnya varian baru dari COVID-19, kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada jemaah haji, dan pertimbangan keterbatasan waktu untuk menyiapkan segala kebutuhan jemaah haji di Arab Saudi. Dan pemerintah Arab Saudi pun telah mengumumkan bahwa penyelenggaraan haji tahun 1442 Hijriah hanya dibuka untuk domestik dan ekspatriat dengan kuota hanya 60.000 jemaah. Pemerintah senantiasa mengutamakan keselamatan dan keamanan jemaah haji dari COVID-19. Insya Allah, Astungkare, ini adalah keputusan terbaik bagi kita semua. Mari ikhlas dan bersabar, karena ini bukan kehendak kita, bukan kehendak pemerintah, tapi kehendak yang Maha Kuasa. Keputusan Allah adalah keputusan terbaik, karena Ia adalah Maha mengetahui keadaan hambanya. Mari terus memperkaya pengetahuan tentang manasik haji, update terus informasi perhajian, cek kembali dokumen yang telah dikumpulkan, jaga kesehatan dan kebugaran diri, serta berdoa agar kondisi pandemi cepat berlalu. Dan insya Allah tahun 2022 mendatang dapat menunaikan ibadah haji dengan penuh semangat dan kebahagiaan untuk menjawab panggilan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.